setelah meminta maaf, tapi kenapa masih harus dilaporkan? Berarti permintaan maaf tersebut apakah tidak terpakai? Padahal sudah cium tangannya Muharrar ini, tapi tetap aja dilaporin. Padahal udah peluk-pelukan sama Muharrar ini, tapi kenapa tetap dilaporin? Padahal sudah baik-baik ini ke Muharrar, tapi kenapa tetap dilaporin? Ya. Kalau pihak mereka teriak-teriak Yahudi, nggak masalah. Kalau mereka teriak-teriak antek Belanda, nggak masalah. Kalau mereka teriak-teriak terkait tentang ras ataupun golongan atau etnis Arab dan lain sebagainya, nggak masalah. Ya, tapi kalau pihak mereka merasa dihina, dicaci dan lain sebagainya, oh tidak bisa, itu UU ITE harus dilaporkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan ini saya melihat sebuah informasi ya, bahwa seorang ustadz dilaporkan ketika memberikan tausiah, memberikan mauidhah hasanah, namun menyenggol tentang PWILS. Ya, yang diucapkan oleh beliau menganggap bahwasanya hal-hal tersebut udah wajar lah, karena sudah dimengerti oleh masyarakat. Dan seorang ustadz tersebut juga hanya menjelaskan hati-hati terhadap ormas yang membenci habaib. Memang pada dasarnya negara kita ini ialah sila ketiga persatuan Indonesia. Nah, apapun itu rasnya, apapun itu golongannya, ya, yaitu tetap satu, yaitu persatuan Indonesia dalam sila ketiga. Tapi kalau ada ujaran-ujaran kebencian, memusuhi, menghantam dan lain sebagainya, itu artinya ingin memecah belah. Karena adanya sekelompok orang-orang yang ingin memecah belah antara ulama habaib, ya, antara habaib dengan masyarakat, akhirnya keluarlah reaksi daripada apa yang disampaikan oleh Ustadz Fajar Husain. Dari reaksi tersebut, akhirnya timbullah daripada kecaman-kecaman yang dimana Ustadz Fajar Husain dan keluarganya di WhatsApp, di telepon, di pesan dan lain sebagainya. Akhirnya berujung kepada klarifikasi dan permintaan maaf terhadap PWILS. Kemana permintaan maafnya? Ternyata permintaan maaf tersebut perjalanan menuju ke kediaman Muharrar, seorang kiai dan konten kreator. Ya, kita tahu sendiri sebagaimana Muharrar ini. Ya, dan kita lihat bagaimana ketika seorang Ustadz Fajar Husain ini meminta maaf kepada PWILS melalui Muharrar. Tapi setelah meminta maaf, tapi kenapa masih harus dilaporkan? Berarti permintaan maaf tersebut apakah tidak terpakai? Padahal sudah cium tangannya Muharrar ini, tapi tetap aja dilaporin. Padahal udah peluk-pelukan sama Muharrar ini, tapi kenapa tetap dilaporin? Padahal sudah baik-baik ini ke Muharrar, tapi kenapa tetap dilaporin? Ya, itulah resiko daripada perjuangan. Terkadang permintaan maaf hanya untuk dikontenin, permintaan maaf hanya untuk dipermalukan, permintaan maaf hanya untuk permainan. Tetap proses hukum pastinya tetap berjalan. Itu daripada ucapan-ucapan mungkin orang-orang yang ingin mengkasuskan daripada Ustadz Fajar Husain. Kita simak videonya. Dia kitab nasab tentang apa itu kepalsuan Ba'alawi dan juga apa itu nasab-nasab yang terputus. Semoga saja hadiah kitab tentang kitab nasab bisa dipelajari Mas Husain. Jadi apa itu nanti tidak harus percaya Mas Husain. Jadi yang penting dipelajari sehingga bisa menjadi pembelajaran untuk ke depan. Dan semoga saja Mas Husain termasuk teman kita, saudara kita, yang pejuang kita, dan menjadi teman di PWI. Suatu saat menjadi bagian dari PWI. Amin. Ini saya tidak bisa lupa. Cium tangan dan peluk-pelukan. Dan informasinya, ya kalau kita lihat informasinya, di mana saya mendapatkan screenshotan, yaitu
Jelas ya? Pelaporan Ustadz Fajar Hussein di Polres Mojokerto, Jawa Timur terkait adanya dugaan tindak pidana Undang-Undang UU ITE ya. UU ITE itu Undang-Undang ITE terkait ujaran kebencian. Diatur dalam pasal 28 ayat 2 UU nomor 1 tahun 2024 yang melarang penyebaran informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bersifat menghasut untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Pelaku dapat dipidana dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun dan atau didenda maksimal 1 miliar. Kalau kita pahami, di sini permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalau pihak mereka teriak-teriak Yahudi, nggak masalah. Kalau mereka teriak-teriak antek Belanda, nggak masalah. Kalau mereka teriak-teriak terkait tentang ras ataupun golongan atau etnis Arab dan lain sebagainya, nggak masalah. Ya, tapi kalau pihak mereka merasa dihina, dicaci dan lain sebagainya, oh, tidak bisa, itu UU ITE, harus dilaporkan itu. Jadi yang sabar untuk Ustadz Fajar Hussein, yang sabar. Antum dalam ujian saat ini ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala semulia mungkin. Ya. Jika memang ini informasi ya bahwa pelaporan tersebut akhirnya nanti Ustadz Fajar Hussein diundang, ya mudah-mudahan pelaporan tersebut ya Ustadz Fajar Hussein bisa menjawab secara detail, dan itu adalah bentuk reaksi daripada Ustadz Fajar Hussein karena mengingat bagaimana habaib dihina, dicaci dan lain sebagainya, sedangkan Fajar Hussein adalah pecinta. Seorang pecinta pastinya akan reaksi ketika yang dicintainya dihina, dicaci dan lain sebagainya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.